Tapi orang yang mencintai Ramadan setelah dia paham keutamaan Ramadan yang luar biasa, dahsyatnya Ramadan kayak apa, prime time-nya Ramadan, golden time-nya, dan seluruh informasi yang berkaitan tentang Ramadan, inilah yang menjadikan kita akhirnya orang yang betul-betul mencintai Ramadan dengan jujur, dia akan mengambil prepare dan persiapan. Karena cinta yang tulus dan jujur melahirkan persiapan untuk menyambutnya. Bukankah Bapak ingat kisah romantisme pertama kali ketika kita baru menikah menyambut istri kita? Bukankah banyak prepare yang kita siapkan? Ada yang gosok gigi ketika pertama kali menyambut istrinya setelah halal. Menyambut gosok gigi, bau pun tidak mau kita bau sedikit pun, kita pakai cuci mulut kumur-kumur. Padahal kita tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena akan menyambut tamu yang kita cintai, yang akan menjadi bagian dari keluarga kita. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Seluruh sahabat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah 12 bulan. Dan tentunya 12 bulan yang Allah pergulirkan dan Allah tetapkan dalam kehidupan kita, tidak semuanya waktu itu sama di sisi Allah. Karena ada waktu-waktu yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan terkategori sebagai prime time waktu di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita harus senantiasa memperhatikan bagaimana kondisi kita ketika kita akan memasuki satu waktu yang terkategori sebagai waktu prime time. Karena pada waktu itu kita bisa memaksimalkan ketaatan dan pahala yang kita peroleh, dan kita bisa memaksimalkan seluruh kebaikan yang kita lakukan ketika kita mengerti waktu prime time di dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau saya menyampaikan di dalam satu hari, maka satu hari tentunya jam 3 subuh tentunya tidak sama dengan jam 1 siang. Jam 4 subuh tentunya tidak sama dengan waktu misalkan jam setengah 3 sore. Karena waktu jam 3, jam 4 subuh itu merupakan prime time-nya, di mana Allah turun ke langit dunia dan Allah mengabulkan setiap permohonan dan Allah mengampuni setiap mereka yang beristighfar kepadanya. Karena itu waktu prime time dalam 24 jam yang kita lewati. Sama, dalam 24 jam ternyata ada prime time-nya kita di hadapan Allah, maka dalam 12 bulan pun ada waktu prime time yang kita miliki di dalam kita beribadah kepada Allah. Dan salah satu di antara prime time-nya kita di dalam kita beribadah kepada Allah, yaitu adalah sebuah waktu yang tentunya kita paham, itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentunya adalah sebuah prime time kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Karena ini merupakan golden time kita untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Karena tidak ada investasi yang paling menggiurkan dengan nilai margin dan nilai profit yang begitu besar dari pahala yang kita peroleh sebagaimana itu diberikan di bulan Ramadan. Makanya tidak mengherankan kalau sampai kemudian para ulama mengabarkan kepada kita bahwasanya keutamaan Ramadan itu sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang ada. Indahnya bintang tidak akan pernah mampu kita kenali keindahan itu ketika matahari sudah bersinar. Sama, semua kebaikan waktu tidak akan ada artinya ketika kita menjumpai Ramadan telah datang. Karena besarnya dan dahsyatnya golden time ataupun prime time yang dimiliki oleh bulan Ramadan yang menjadikan kita sebagai manusia dan hamba yang beriman yang sedang menyusun rencana menuju kepada surga. Jangan remehkan bulan Ramadan. Karena ini merupakan bulan yang terkategori sebagai prime time-nya kita berinvestasi kepada Allah. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian kita jumpai sampai Imam Ibnu Qudamah menerangkan kepada kita melalui salah satu di antara pernyataan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu amalin la tuzanu bihil mizan. Sesungguhnya Imam Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 amal yang sangat berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan. Hampir-hampir 3 amal ini kalau diterima, mizan itu hampir jebol menanggung beban volume dan beratnya masa pada pahala yang didapatkan dari 3 amal itu. Pertanyaan kita, apa 3 amal yang sangat berat
sampai hampir-hampir mizan tidak kuat untuk memikulnya. Yang pertama, yaitu adalah amal ketika kita bersabar. Orang yang bersabar itu pahalanya besar, makanya Allah tidak pernah memerinci dan mendefinisikan secara detail berapa kali Allah melipat gandakan orang yang bersabar karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ketika Allah mengatakan, yaitu adalah ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang yang bersabar itu pahala mereka tiada batas. Yang kedua, pahala yang begitu berat di sisi Allah itu adalah memaafkan orang yang mendolimi kita. Lalu kita tetap berbuat baik kepadanya seakan-akan tidak ada masalah yang terjadi antara kita dengan mereka. Walaupun mereka berbuat dolim kepada kita memaafkan. Lalu kita berbuat baik. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara, faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Siapapun yang memberikan maaf kepada orang yang mendolimi dia, lalu dia tetap berbuat baik, maka pahalanya diserahkan langsung kepada Allah. Saking beratnya pahala yang dikandung pada amal ketika kita memaafkan orang yang mendolimi kita dan tetap berbuat baik, seakan-akan tidak pernah terjadi kedoliman yang menimpa kepada kita, maka saking besarnya volume pahala yang dikandung, maka Allah yang memberikan secara langsung dan tidak mewakilkan kepada para malaikat. Saking gedenya pahala yang dikandung ketika kita memaafkan orang yang mendolimi kita dan tetap berbuat baik. Yang ketiga, amalan yang begitu besar sampai mizan tidak kuat untuk memikulnya itu adalah amal yang terjadi ketika di bulan Ramadan. Ketika amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari puasa kita, tilawah kita, syahrnya kita, begadangnya kita, semuanya diterima oleh Allah, maka itu begitu besar diterima oleh Allah. Saking begitu besarnya, sampai Allah itu mencintai amal yang ditanam di bulan Ramadan, sampai Allah menyampaikan di dalam salah satu hadis qudsi, di mana Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi itu adalah bahwasanya wasaumul li wa ana azizi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Dan Allah rahasiakan berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan li'adhamil jaza, karena besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang berinvestasi di bulan Ramadan. Sampai saking besarnya investasi itu Allah rahasiakan dan Allah tidak pernah ceritakan berapa kali detailnya Allah melipat gandakan untuk menjadi surprise bagi mereka yang menjalankan puasa Ramadan dengan amalan yang terbaik. Makanya sampai Allah menyampaikan wasaumul li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan itu untuk menggambarkan betapa histori antara puasanya hamba dengan Allah itu begitu sangat kuat, sampai Allah menisbatkan puasa itu untuk dirinya, sebagaimana Allah tidak melakukan itu pada amal-amal yang lainnya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa Allah menisbatkan puasa untuk dirinya? Di mana sholat, di mana sedekah, tidak langsung Allah nisbatkan amal itu untuk dirinya, tapi hanya puasa. Ketika puasa Allah menyampaikan wasaumuli, puasa itu untukku. Para ulama lalu menerangkan, karena sesungguhnya orang itu kalau berpuasa, kalau bukan karena Allah semata, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu melakukan puasa. Karena dia sebenarnya, orang yang puasa itu memiliki 1001 alasan untuk membatalkan puasanya. Pada saat orang itu tidak mengetahui apa yang dilakukan ketika membatalkan puasanya. Tapi orang itu tidak mau untuk membatalkan puasanya karena dia tahu dilihat oleh Allah. Itulah yang menjadikan puasa teramat istimewa historinya antara manusia di hadapan Allah. Contoh, Bapak ketika nanti kita Ramadan, semoga kita menikmati Ramadan, amin insyaallah. Ketika kita Ramadan siang-siang, kita kemudian berwudu, kita kumur-kumur. Masih diperbolehkan kumur-kumur? Masih. Kita berkumur-kumur. Sebenarnya ketika kita berkumur-kumur, kita punya kesempatan untuk meneguk 1 teguk, 2 teguk minuman air yang ada di mulut kita. Dan tidak ada yang tahu tentang apa yang kita lakukan. Tapi walaupun kita tahu ada air di mulut kita tidak meneguknya. Karena kita tahu kita diperhatikan oleh Allah dan dilihat langsung oleh Allah ketika puasa. Saking begitu istimewanya manusia merasakan kehadiran Allah ketika puasa, itulah yang menjadikan Allah itu mengistimewakan puasa. Dan itulah histori yang kuat antara manusia dengan Allah ketika mereka melakukan puasa. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya puasa itu merupakan salah satu di antara hal yang besar yang terjadi pada kehidupan manusia. Dan Ramadan itu merupakan prime time-nya
di dalam kita memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan. Karena siapapun yang kelak berinvestasi pada bulan Ramadan, maka investasi itu akan menggiurkan. Investasi itu akan bernilai dengan surga. Karena Allah tidak pernah mengistimewakan satu bulan selayak Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Sampai pintu surga saja dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Sampai aroma ketaatan itu terasa dalam kehidupan di dunia ketika di bulan Ramadan. Masya Allah ya, saking begitu pesona Ramadan itu luar biasa, sampai aroma surga itu terasa di bulan Ramadan. Orang yang asalnya tidak pernah datang ke masjid ketika di bulan Ramadan, berbondong-bondong ke masjid. Orang yang mereka sebelumnya tidak pernah bangun sebelum subuh dalam 1 tahun ketika di bulan Ramadan, dia akan terbiasa bangun jam 3 untuk mempersiapkan sahur di bulan Ramadan. Orang yang biasanya tidak pernah tilawah, dia akan tilawah di bulan Ramadan. Dan itu merupakan sesuatu yang dia lakukan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Karena dahsyatnya bau surga ketika dibuka pintunya oleh Allah sampai aroma ketaatan itu terasa dalam kehidupan di dunia. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian kita menjumpai betapa besarnya hajat manusia, terutama dari kalangan orang solih terdahulu, untuk mereka diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan. Makanya sampai kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab ini salah satu ulama besar di dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau sampai mengatakan, kana sahabah, sesungguhnya para sahabat Nabi, generasi emas, generasi yang sebagian besar dari mereka adalah penduduk surga. Ternyata para sahabat itu membagi waktu mereka menjadi 2. Kana sahabah yad'unallaha fi sittati asyurin, ya, ayyablugu ayyubalighum fi Ramadan. Sesungguhnya para sahabat itu mereka itu membagi waktu 1 tahun itu menjadi 2. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, tidaklah mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan kecuali mereka itu terus berdoa supaya mereka diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ya. Makanya kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah menghiasi bagaimana keseharian harian mereka ketika melewati waktu yang mustajab untuk berdoa sebelum Ramadan itu datang. Kalau kita kan Masya Allah ya, kita sudah alhamdulillah ini 51 hari sebelum datangnya Ramadan kita sudah mulai merasa kita ini pingin untuk disampaikan di bulan Ramadan. Tapi kalau para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, jadi sekitar 180 hari sebelum datangnya Ramadan itu mereka sudah meminta kepada Allah dan sudah mengetok pintu langit bagaimana mereka supaya disampaikan umur mereka dan ajal mereka di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, setelah Ramadan itu selesai, tidak ada doa yang mereka panjatkan. Illa yad'unallaha fi sittati asyurin ayyataqabbala minhum amalahum. Tidaklah mereka setelah ditinggalkan Ramadan kecuali mereka bercucuran air mata dan mereka berdoa selama 6 bulan. Apa yang mereka minta kepada Allah? Supaya mereka diberikan amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Karena mereka tahu betul betapa dahsyatnya dan betapa luar biasa spektakulernya amal di bulan Ramadan apabila diterima oleh Allah. Dan itu menjadikan akhirnya kita paham. Berarti tidak main-main kalau Ramadan itu merupakan amalan besar. Sampai para sahabat saja mereka sudah berdoa dan mereka sudah mengetok pintu langit. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka sudah memohon kepada Allah supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul tentang sebuah riwayat. Bagaimana saya ingin menyampaikan dan ingin memberikan sebuah insight untuk saya dan untuk seluruhnya. Bahwasanya ada sebuah hadis yang sahih. Bahwasanya Thalhah radhiyallahu anhu pernah berjumpa dengan 2 orang yang datang dari Yaman. 2 orang ini bersahabat dan selalu bersama-sama dalam banyak momen dalam keseharian mereka di kota Madinah. Ketika 2 orang ini selalu kemana-mana bersama-sama dengan mereka berdua, sampai sahabat Thalhah itu kemudian tertarik pandangannya kepada 2 orang bersahabat ini. Sampai ketika sampai kemudian ada satu kejadian ketika terjadi peperangan, terjadi jihad di jalan Allah. Maka kemudian salah satu sahabat meninggal di dalam peperangan itu. Dia meninggal di dalam peperangan tersebut. Lalu kemudian sahabat yang satunya tertinggal. Dia seorang diri ketika ditinggalkan sahabatnya. Dia menjalani kehidupan sampai 1 tahun setelahnya. Setelah beberapa saat
ditinggalkan Ramadan, barulah sahabat yang kedua ini meninggal dunia. Yang menarik adalah ketika sahabat Tolhah pada satu waktu dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia menjumpai dua orang yang bersahabat ini di depan sebuah tempat yang tidak ada satu prasangka pada tempat ini kecuali adalah surga. Maka sahabat Tolhah menjumpai dua orang sahabat ini di depan sebuah tempat yang disangkakan itu surga. Terdengarlah panggilan di dalam tempat yang disangkakan itu surga. Ternyata yang dipanggil pertama kali memasuki surga adalah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Dia dipanggil dulu masuk ke dalam surga dan menikmati surga. Sekian lama waktu berlalu barulah terjadi pemanggilan yang kedua. Yang dipanggil adalah sahabat yang 1 tahun sebelum sahabat yang kedua meninggal dunia, yang meninggal di tempat jihad. Maka kemudian dia dipanggil memasuki surga. Ketika melihat kejadian ini, sahabat Tolhah kemudian bingung. Lalu kemudian sahabat Tolhah kemudian berpikir, loh kok bisa ya? Lalu dia bertanya sama orang-orang di circle dia, di sekitar dia. Lalu kemudian dia berkata, bagaimana kok bisa? Ada dua orang bersahabat, yang satu meninggal di tempat jihad, yang satu meninggal di tempat jihad, yang satu meninggal di bukan tempat jihad, tapi meninggal 1 tahun setelahnya. Kenapa yang dipanggil masuk surga adalah sahabat yang bukan meninggal di tempat jihad? Padahal kita paham, orang yang meninggal di tempat jihad itu adalah orang yang mati syahid. Dan tidak ada kedudukan yang paling dekat dengan derajatnya para nabi kecuali adalah orang yang mati syahid. Dan sesungguhnya setiap darah yang menetes diharamkan dari api neraka. Tapi yang menarik perhatian dan membuat penasaran sahabat Tolhah itu adalah sahabat yang satu yang tidak meninggal di tempat jihad dipanggil dulu ke dalam surga. Adapun sahabat yang meninggal di tempat jihad itu dipanggil setelah sahabat yang pertama. Terbentang jarak waktu yang cukup lama. Barulah sahabat yang meninggal di tempat jihad itu dipanggil memasuki surga. Itulah yang membuat penasaran Tolhah dan bertanya kepada banyak orang. Pertanyaan itu sampai terdengar di telinganya Rasulullah SAW. Lalu beliau panggil sahabat Tolhah. Sini Tolhah. Ya Rasulullah. Yang membuat kamu heran itu apa? Dengan apa yang kamu jumpai di dalam mimpimu? Ya Rasulullah, gimana saya tidak heran ya Rasulullah? Ada sahabat yang meninggal di peperangan, ada sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Tetapi tidak meninggal di tempat jihad. Tapi yang dipanggil untuk memasuki surga adalah sahabat yang terakhir meninggalnya. Baru setelah sekian lama waktu berlalu, barulah sahabat yang meninggal di tempat jihad itu dipanggil. Maka Nabi menjawab untuk menyembuhkan penasaran dari sahabat Tolhah. Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, itu dia mendapati perbedaan ratusan rakaat dan sujud yang dia lakukan di dalam sholat? Sahabat Tolhah menjawab, betul ya Rasulullah. Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya mendapati tambahan 1 Ramadan dibandingkan sahabat yang meninggal sebelumnya? Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, tambahan-tambahan itulah yang menjadikan kedudukan dia dibedakan oleh Allah dengan sahabat yang sebelumnya sudah meninggal dulu di tempat jihad. Apa yang kita petik dari riwayat ini? Riwayat ini sahih. Riwayat ini kemudian lalu menceritakan kepada kita tentang hal yang besar. Masya Allah ya. Kalau perbedaan 1 Ramadan saja, ternyata mempengaruhi derajat dan kedudukan manusia di dalam surga dibandingkan orang yang kurang Ramadannya, dibandingkan yang lebih Ramadannya dengan kualitas. Ternyata perbedaan terbentang derajat yang berbeda dengan mereka ketika di surga. Itulah yang menjadikan kita paham. Oh berarti tidak main-main. Ini Ramadan ini. Ini yang luar biasa ini. Sampai mempengaruhi derajat seseorang itu dijadikan berbeda dengan derajat seseorang yang Ramadannya kurang. Ketika sama-sama berkualitas. Di dalam kualitasnya tetapi berbeda secara jumlahnya. Dan ini menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah ya. Berarti kita ini memerlukan. Dan kita ini berkebutuhan primer kepada Ramadan datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena umur kita pendek. Umur kita pendek, sering sekali kita futur. Bapak-bapak dan ibu mungkin pernah merasakan futur ketika turun dan lesu semangat kita dalam beribadah. Sudah futur terkadang kita sakit. Maka salah satu cara untuk menutupi, yaitu bagaimana
celah yang ada di dalam ibadah kita sehari-hari ketika umur kita pendek, belum lagi tambah futur, belum lagi tambah sakit yang menjadikan kita akhirnya tidak maksimal di dalam beribadah, maka Ramadan itu merupakan sebuah perkara untuk menutupi segala cacat dan celah dan kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena ini merupakan prime time-nya kita untuk beribadah kepada Allah. Dan pada saat ketika di bulan Ramadan, angin surga itu dibuka sampai terasa ketaatan di bulan Ramadan. Sampai orang yang bermaksiat saja malu dan sungkan melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah betul kata dalam satu riwayat, faman khurima an khairiha faqad harima kullaha. Siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan dia telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Kenapa? Kalau kamu di Ramadan saja tidak bisa maksimal dalam ketaatan, terus di bulan mana kamu bisa memaksimalkan ketaatan di bulan yang lainnya? Kalau di Ramadan saja kamu nggak bisa memaksimalkan ketaatan. Ketika pintu surga dibuka, ketika pintu neraka ditutup, kamu nggak bisa maksimal untuk melakukan ketaatan. Masya Allah ya. Ini sebuah analogi yang sederhana kayak gini. Kalau ada orang di depan Ka'bah kok dia sholatnya tidak khusyuk, pertanyaannya dibalik. Kalau kamu, saya di depan Ka'bah kok tidak khusyuk sholatnya, terus di tempat mana lagi kita bisa khusyuk? Kalau di depan Ka'bah aja tidak bisa khusyuk. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok dia tidak bisa mempersiapkan ketaatan dan memaksimalkan potensi kebaikan dia di bulan Ramadan, kok dia tidak bisa hatam di dalam tilawah, tidak bisa memaksimalkan sedekah, tidak bisa memaksimalkan begadang, tidak bisa memaksimalkan potensi ketaatan yang harusnya dia lakukan dan dia tanam sebanyak mungkin di bulan Ramadan, kok dia tidak bisa melakukan itu? Pertanyaannya adalah, terus di bulan mana kita bisa memaksimalkan ketaatan kalau di bulan Ramadan? Ketika angin surga sedang dibuka saja kamu tidak bisa memaksimalkan ketaatan. Dan inilah yang kita khawatirkan menimpa kepada kita. Makanya saya sering menasihati untuk diri saya sendiri. Kalau kamu di bulan Ramadan tidak khatam, terus di bulan mana kamu bisa khatam Quran kalau di bulan Ramadan aja tidak khatam? Kalau kamu di bulan Ramadan tidak disiplin di dalam salat tarawih, qiyamul lail di dalam Ramadan disebut tarawih. Kalau kamu tidak bisa disiplin tarawih, yang itu merupakan tahajud di bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan kamu tidak mampu tahajud, lalu di bulan mana kamu bisa untuk taat? Kalau di bulan Ramadan saja, ketika pintu surga dibuka dan neraka ditutup, kamu tidak bisa memaksimalkan ketaatan. Dan akhirnya, yang kita khawatirkan, kita hanya menjadi orang yang celaka. Ketika setiap Ramadan itu datang, ketika kita menjadi orang yang diharamkan kebaikannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kemudian pernah naik mimbar? Ketika beliau naik mimbar, maka kemudian beliau itu mengatakan amin. Naik mimbar lagi mengatakan amin. Naik mimbar lagi mengatakan amin. Berturut-turut 3 kali. Sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, doa siapa yang kau aminkan sampai engkau berkata amin 3 kali? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku mengaminkan doanya malaikat Jibril. Doa malaikat Jibril itu apa ya Rasulullah sampai engkau mengaminkan? Para sahabat kan penasaran. Yang berdoa malaikat Jibril, makhluk terbaik di antara penduduk langit, yang mengaminkan Rasulullah, makhluk terbaik dalam kehidupan di dunia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril berkata, Ragima anf, man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulul jannah. Falam yadkhulul jannah. Celaka sekali anak yang diberikan kesempatan menjumpai orang tuanya ketika tua dan sepuh, tapi anaknya tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan banget. Kenapa? Kok bisa akses ke surga lagi dibuka begitu lebarnya ketika dia menjumpai orang tuanya dalam kondisi tua dan renta, tapi justru anaknya tidak bisa masuk surga? Itu kebangetan. Rasulullah menyatakan persetujuan. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Amin. Amin, betul, celaka orang yang semacam itu, kata Rasulullah. Dan itu persetujuan dari Nabi. Dia sepakat dengan Jibril. Kemudian Jibril melanjutkan, Ra'ima anf, man dakhala alaihi Ramadan, summa in salakha, falam yukfan lahu. Celaka sekali apabila ada di antara umatmu mendapatkan kesempatan dijamu atau didatangi Ramadan, tapi sampai Ramadan itu selesai,
Insalakha, selesai Ramadannya, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Itu celaka banget orang semacam itu, wahai Muhammad. Maka Nabi menyatakan persetujuan dengan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dengan mengatakan amin. Amin. Itu yang diucapkan oleh kemudian Rasulullah, amin, setuju. Memang celaka. Dan yang ketiga adalah orang yang disebutkan nama Nabi tetapi tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata yang kita khawatirkan adalah ketika ini adalah prime time yang sangat luar biasa, maka ketika kita tidak mempersiapkan ilmu, tidak mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan, itulah yang menjadikan kita khawatir. Kalau kemudian kita hanya menjemput kecelakaan. Bisa jadi tahun lalu kita celaka, dikaitkan pada Ramadan kita. Bisa jadi tahun sebelumnya kita celaka, dikaitkan pada Ramadan kita. Sebelumnya kita celaka dan setiap tahun kita hanya mengulang kecelakaan. Ketika kehidupan kita dikaitkan Ramadan, ketika pada saat itu kita tidak memaksimalkan ketaatan yang harusnya kita lahirkan ketika kita di bulan Ramadan. Padahal ini prime time-nya bulan Ramadan. Prime time-nya manusia beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya membahas apa sih yang kita harus lakukan sembari kita sedang menghitung mundur counting days, yaitu Ramadan. Ketika kita lagi menghitung mundur Ramadan kita, kalau tidak salah 51 hari lagi kita menjelang Ramadan. Prepare apa yang harus dilakukan? Persiapan apa yang harus dikerjakan? Karena siapapun yang tahu, mengetahui, memahami, akan berjumpa dengan sebuah tamu yang agung, maka harusnya dia mempersiapkan bekal yang terbaik. Orang yang mencintai Ramadan, betul kata para ahlul hikmah, orang yang mencintai Ramadan itu ada dua. Ada yang jujur, ada yang dusta. Orang yang dusta mencintai Ramadan itu adalah dia membuat narasi indah tentang Ramadan, tapi tidak ada persiapan yang dia lakukan untuk istiqbal, untuk menyambut Ramadan itu ketika datang. Tapi orang yang mencintai Ramadan setelah dia paham keutamaan Ramadan yang luar biasa, dahsyatnya Ramadan kayak apa, prime time-nya Ramadan, golden time-nya, dan seluruh informasi yang berkaitan tentang Ramadan, inilah yang menjadikan kita akhirnya orang yang betul-betul mencintai Ramadan dengan jujur, dia akan mengambil prepare dan persiapan. Karena cinta yang tulus dan jujur melahirkan persiapan untuk menyambutnya. Bukankah Bapak ingat kisah romantisme pertama kali ketika kita baru menikah, menyambut istri kita? Bukankah banyak prepare yang kita siapkan? Ada yang gosok gigi ketika pertama kali menyambut istrinya setelah halal. Menyambut gosok gigi, bau pun tidak mau kita bau sedikit pun, kita pakai cuci mulut kumur-kumur. Padahal kita tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena akan menyambut tamu yang kita cintai, yang akan menjadi bagian dari keluarga kita. Penyambutan itu barometer kecintaan. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang perlu kita lakukan, Ustaz. Kita semuanya di dalam prepare ketika menyambut Ramadan, sebagaimana yang kita jumpai dan kita dapati dari buku-buku yang menjadi referensi orang solih ketika membaca jejak histori kehidupan orang solih ketika berkaitan hidup mereka pada Ramadan. Setidaknya ada beberapa poin penting sebelum Ramadan itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu adalah pastikan niat kita adalah niat untuk memuliakan Ramadan dan meminta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan maksimal untuk beramal di bulan Ramadan. Niat harus kita tanam. Alhamdulillah ini Pertamina Retail pada kesempatan siang hari ini kita menyelenggarakan kajian ini supaya ini menyadarkan kita kembali, memberikan istihdarul qalbi, memberikan kehadiran hati, mindfulness, bahwasanya Ramadan itu akan datang. Lalu kita, salah satu hasil dari kajian kita nanti pada kesempatan hari ini, kita pingin bahwasanya pada kesempatan siang ini, akhirnya kita betul-betul sadar, kita pingin nanam niat. Saya pingin supaya diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Saya pingin memaksimalkan dengan ketaatan yang akan saya lahirkan di bulan Ramadan. Saya pingin khatam Al-Quran 3 kali. Saya pingin khatam 5 kali. Saya pingin sedekah segini. Saya pingin kemudian Ramadannya begini. Lalu dibuatlah rencana. Karena orang
ketika mereka menjadi anak-anak akhirat. Generasi akhirat adalah generasi yang selalu detail planningnya kalau sudah bicara tentang ibadah akhirat. Niat dihadirkan. Istihdaru an-niyah, menghadirkan hati. Kenapa menghadirkan hati menjadi perkara penting, Ustaz? Sebelum Ramadan itu datang dan sembari kita menghitung mundur perjalanan hidup kita dan hari-hari kita menuju Ramadan. Karena niat yang kita tanam akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala Ramadan kalaupun terjadi sesuatu yang menimpa kepada kita sebelum Ramadan itu datang. Misal sakit ataupun kita meninggal dunia. Karena niat itu akan membedakan dengan orang yang tidak berniat. Orang sama-sama tidur, ya, yang satu niatnya ke sebelum tidur. Man yanwi man awa ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa, kata Rasulullah. Siapapun yang dia pengen tidur lalu dia berniat untuk salat malam, lalu dia ketiduran ketika di dalam tidurnya sampai bablas subuh dan dia tidak melaksanakan salat tahajudnya ketika dia ketiduran, tapi sudah dia tanamkan niatnya sebelum dia memejamkan mata, kutiba lahu ma nawa, dia tetap akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan pahala tahajudnya secara sempurna. Walaupun dia tidak jadi melaksanakan karena terkalahkan dengan rasa kantuknya. Masya Allah ya. Jadi di situ kita menjumpai niat itu sepenting itu. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang menimpa kepada kita besok hari ataupun lusa. Bisa jadi Ramadan sakit kayak saya. Ramadan tahun lalu saya terkena COVID. Akhirnya banyak sekali ketaatan yang tidak maksimal karena lumayan berat yang saya rasakan pada gejalanya. Tilawah jadi kemudian tertahan, kemudian sholat malam juga terbatas di tengah kelemahan. Di antara rasa yang saya rasakan begitu berat dengan gejalanya ketika pada waktu COVID itu menimpa kepada saya di bulan Ramadan. Tapi ketika kita sudah jauh-jauh menanam niat sebelumnya, walaupun akhirnya Allah menakdirkan kita sakit di bulan Ramadan, kita tetap mendapatkan kesempurnaan amal kita ketika kita sudah menanamkan niat jauh sebelum Ramadan itu datang. Kita sudah meniatkan, ya Allah saya pengen hatam 3 kali, ya Allah saya pengen tarawih saya sifatnya begini, ya Allah pengen saya itu sedekah itu sifatnya begini. Karena niat itu menyempurnakan pahala walaupun amal itu urung kita dapatkan ketika kita mendapatkan undur dari sisi Allah. Sama dengan orang ketika meninggal dunia sebelum Ramadan datang. Ketika dia sudah menghadirkan niat, istihdarun niyah, dia sudah menghadirkan niatnya. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tetap mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Kenapa? Karena dia menanam niat. Walaupun akhirnya terpotong ajalnya sebelum Ramadan itu datang, dia tetap mendapatkan kesempurnaan apa yang dia niatkan. Apa yang dia tanam di dalam hatinya tetap dia peroleh dan tetap dia dapatkan. Ini pentingnya niat. Ini kisah nyata ibu saya meninggal 2 bulan sebelum Ramadan. Tapi alhamdulillah salah satu hal yang saya syukuri adalah beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia sebelum serangan jantung. Salah satunya selalu saya ngomong, ayo Bu niatkan yuk kita sebentar lagi Ramadan. Saya berharap dan berprasangka kepada Allah yang Maha Pengasih. Semoga niat ibu saya pada saat itu untuk memuliakan Ramadan sebagaimana kebiasaan beliau memuliakan Ramadan. Niat yang beliau tanam 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, sebelum bulan Rajab saat itu, beliau sudah menanam niat untuk memuliakan Ramadan dengan berbagai macam planning. Bahkan salah satunya pengen itikaf di Bekasi bersama saya saat itu. Walaupun akhirnya ajal memotong niat yang telah beliau tanam. Saya berharap kepada Zat yang Maha Pengasih. Allah memberikan kesempurnaan pahala untuk beliau. Karena niat yang beliau tanam. Karena Allah itu menghargai sekali proses niat yang dihadirkan. Jadi kita tanamkan mulai sekarang. Kita tanam mulai hari ini. Tanam niat ini karena Allah. Ya Allah saya ingin Ramadan itu saya dapatkan. Ramadan ini saya ingin dapatkan. Ya. Apapun yang terjadi setelah kita meniatkan. Kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, berdoalah yang banyak supaya kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Allahumma balikni ila Ramadan wa balik Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sebagaimana doanya Yahya bin Katsir, doanya indah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Berdoalah, ya Allah salimni ila Ramadan. Selamatkanlah saya, sehatkanlah saya sampai di bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan li.
Dan hantarkanlah Ramadan kepada diriku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan kemudian jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Ketok pintu langit. Orang yang banyak mengetok pintu langit dengan doa adalah orang yang paling besar dibukakan pintu langit untuknya. Orang yang banyak mengetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu rumah untuk dirinya. Maka berdoalah mulai sekarang, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maka kemudian ini yang kita lakukan kedua. Yang ketiga, kata Syashinkiti, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Perbanyaklah taubat hari ini. Bapak dan ibu yang teringat kepada dosanya, maksiatnya, riba, atau apapun yang telah kita lakukan dalam setahun. Sebelum datangnya Ramadan, bersihkan dosa dulu. Ringankan beban hidup kita. Karena yang menjadikan beban kehidupan kita itu menjadi berat itu dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Kenapa banyak orang ketika berjumpa dengan Ramadan, kenikmatan Ramadan cepat sekali menguap dalam kehidupan mereka? Karena tanpa disadari, karena dosa itu paling cepat menghilangkan kenikmatan Ramadan. Makanya ada orang yang menikmati Ramadan 1-2 hari menikmati Ramadan, setelah itu hilang. Dia kemudian sudah kehidupannya kayak sebelum Ramadan saja. Dia menikmati Ramadan 1-2 pekan saja, setelah itu dia pengen Ramadan cepat selesai. Pertanyaan kita yang pernah ditujukan kepada Syashinkiti, kenapa banyak orang menikmati Ramadan tidak pernah bertahan kenikmatan itu sampai akhir Ramadan? Maka dijawab oleh beliau, karena kemaksiatan dan dosa besar yang dibawa sampai Ramadan itu datang. Maka dosa besar itu yang meluluh lantakan kenikmatan dan kesyahduan Ramadan. Kita masih 51 hari. Ayo maksimalkan tobat kita, istighfar kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah angkat dosaku, sucikanlah kemaksiatanku. Sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Jauhkan aku dari dosa, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Supaya beban ketika kita memasuki Ramadan, beban itu hilang. Dan kenikmatan Ramadan, syahdunya, khusyuknya terasa. Begitu lama sampai Ramadan itu selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat, persiapkan ilmunya. Agama ini agama yang memuliakan orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Hakul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan tidak tahu? Tidak sama. Cari referensi tentang ilmu, tentang Ramadan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sunnah. Supaya Ramadan kita itu berkualitas dengan ilmu yang kita dapatkan. Para ulama mengatakan, kata Syekh Utsaimin, orang yang menjalani Ramadan hanya menjalani rutinitas saja, tanpa didasari kepada referensi yang dia baca, dia pelajari, dia pahami, akan dibedakan pahalanya dengan orang sebelum datangnya Ramadan. Dia pelajari mana yang boleh, oh mana itu sahur, oh berbuka itu ternyata kalau berbuka itu yang paling bagus itu berbuka, minum air putih, kurma, kemudian diperbanyak doa, karena doa yang tidak pernah tertolak itu doa ketika berbuka puasa. Dipelajari, dikaji. Kenapa? Karena apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika mereka melaksanakan ibadah? Tidak sama. Bapak-bapak, ibu, cari referensi kajian tentang masalah Ramadan. Cari daurah-daurah singkat tentang Ramadan online. Kalau misalkan kita khawatir untuk keluar rumah. Pelajari mana yang boleh dan mana tidak boleh. Bagaimana kedudukan tarawih 11 dan 23. Apakah perlu kita benturkan ataukah memang kita sikapi dengan kema'rufan? Dikaji referensinya. Karena Allah mencintai siapapun yang mendatangi ibadah dengan ilmu. Itu yang ketiga. Yang terakhir, karena kesempatan waktu kita terbatas, yaitu adalah planning. Takhtid mulai sekarang. Kita pengen sedekah berapa? Kita pengen hatam Quran berapa? Dan saya sampaikan salah satu planning terbaik itu jadilah pencuri di bulan Ramadan, Pak. Saya sampaikan kan berulang-ulang. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala dia. Kita kalkulasi dengan jumlah yang sangat kasar.
kita bisa ngasih makanan santri misalkan, berbuka puasa 10.000, kali 30, 300.000. Kita ngasih 300.000 kepada orang untuk berbuka puasa selama Ramadan. Berarti kita telah menggandakan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan kita dengan 300.000. Kita rencanakan, enggak saya 300.000, saya 3 juta. Saya akan infakkan untuk memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang solih. 3 juta. Berarti kita menggandakan berapa? 10 orang. 10 orang yang kita berikan makanan berbuka dan kita 11 Ramadan berkumpul diwakili dengan 3 juta yang kita berikan makanan berbuka kepada 10 orang ketika berpuasa. Kalau kita ngasihnya 30 juta, kita ngumpulkan 11 Ramadan, kita ngumpulkan 101 Ramadan. 100 orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Inilah pencuri Rabbani. Saya pernah iri, Pak. Ada salah satu donatur jamaah saya pernah memberikan makanan berbuka kepada santri di pondok, 500 santri selama 1 bulan, sekitar 200 jutaan. Saya ketika melihat beliau gitu, seakan-akan saya melihat beliau ngumpulkan 500 Ramadan ditambah Ramadan beliau. Padahal kalau kita ingin mendapatkan 500 Ramadan, kita harus hidup 500 tahun supaya bisa mencicipi 500 Ramadan. Tapi itu dibuat shortcut oleh beliau dengan memberikan makanan berbuka kepada 500 santri selama 1 bulan Ramadan. Itu harus kita planning. Berapa yang kita anggarkan untuk menjadi pencuri Ramadan. Khatamnya berapa kali. Iktikafnya berapa hari. Kalau kita sudah membuat planning. Planning itu akan terendap di bawah alam, bawah sadar kita. Dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Barakallahu fikum. Inilah perkara-perkara yang sejatinya kita menghitung mundur counting days to Ramadan. Semoga kita bukan termasuk orang yang celaka, yang mengulang kecelakaan. Tapi kita termasuk orang yang selalu mempersiapkan yang terbaik. Orang yang mencintai, selalu tulus mempersiapkan dengan persiapan yang istimewa.